Selamat malam Bapak Ibu. Malam ini saya coba membuat panduan teknis bagi guru penyelenggara PAT. Saya juga sedang belajar untuk menampilkan ini secara dengan tampilan gurunya, karena saya juga lagi mempelajari mengajar nanti secara online. Nanti akan saya sharekan pada Bapak Ibu. Oke, kembali kepada panduan teknis guru penyelenggara PAT, utamanya yang belum berlangsung ini. Mari kita lihat sama-sama. Berikut ini saya tampilkan pada layar ada Google Classroom, kemudian juga ada Google Drive, dan dua-duanya ini adalah milik saya. Ibaratnya saya besok penyelenggara ulangan. Jadi saya buka di komputernya itu Classroom saya dan Google Drive saya. Nih, bisa dilihat ya, ini kelas saya. Kemudian kalau saya klik di sini, ini adalah Google Drive saya juga. Berikutnya yang harus saya kerjakan, saya membuka kelas. Di sini ada kelas PAT sudah saya siapkan. Saya klik. Nah, kelas PAT biologi ini saya belum gandakan. Kelas PAT biologi ini hanya ada satu. Nanti kalau Bapak Ibu punya 3 kelas ya ini harus dilakukan pada 3 kelas ya. Nah, di kelas ini saya akan menyelenggarakan PAT, maka diklik di tugas kelas. Di tugas kelas. Kemudian diklik buat, lalu klik tugas. Lalu kita beri judul PAT biologi. Kita beri judul PAT biologi. Ini ya, dilihat di sini. Kemudian karena soalnya nanti dilampirkan, maka diketik terlampir di situ. Lalu diklik tambahkan. Karena soalnya ada di Google Drive, maka kita klik Google Drive. Ya. Lalu di sini akan ada menampilkan isi Google Drive kita. Misalkan ini soalnya ya, ini soalnya, maka saya klik di sini, ini, lalu klik tambahkan. Nah, di sini akan muncul bio coba, Google formulir, dan seterusnya. Ini sudah selesai. Untuk yang sebelah kiri kita tinggal lihat yang sebelah kanan. Ini kita harus membatasi tenggat waktu ya. Nilai poinnya biarkan 100. Lalu tenggat waktunya ini karena besok itu tanggal berapa besok? Tanggal 18 ya. Tanggal 18, lalu waktunya misalkan saya itu ada di jam pertama antara jam 7.30 sampai pukul 9. Maka ini diketik 09.00. Selesai. Ya. Jadi besok jam 9.00 di sini. Lalu jangan diklik tugaskan, karena ini baru diklik besok. Ya. Biarkan saja. Lalu Bapak Ibu pergi saja ke kelas yang lain. Caranya begini. Kita tutup saja tugas ini. Ya, kemudian kita lihat di sini sudah ada PAT biologi ini, tapi masih draft. Biarkan, karena ini besok yang harus kita buka, lalu klik tugaskan. Berikutnya kita harus buka kelas yang lain. Kita cari di sini kelas mana yang mau kita tempeli atau lampirkan soal tadi. Jadi seperti itu. Nanti soal untuk kelas 10 MIPA dimasukkan di kelas 10 MIPA, soal 11 IPS 1 dimasukkan di kelas 11 IPS 1, seperti itu. Biarkan dalam bentuk draft seperti ini. Nah,
Nanti kalau kita selesai melampirkan semua itu sudah set waktunya, maka kita buka kembali besoknya, maka draft ini masih ada, kita tidak usah mengatur lagi. Draft ini masih ada, lalu kita klik bintik 3 yang ada di sini, klik begini, lalu diklik edit. Setelah edit, apa yang kita ketik kemarin itu masih ada di sini. Nah, untuk menayangkan begitu pas jam 9, maka ini diklik tugaskan. Maka akan ada pertanyaan, siswa akan segera melihat tugas di aliran mereka. Lalu diklik tugaskan. Nggak usah pakai lama, ini langsung tugaskan. Nanti buka kelas yang lain, tugaskan. Buka kelas yang lain, tugaskan. Dengan demikian, semua soal sudah dirilis. Nah, ini anak-anak sudah bisa langsung melihat soal kita. Begitu. Nah, ini lihat warnanya sudah jadi seperti ini. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, untuk mengendalikan waktu PAT itu kita perginya ke Google Drive ya, ke Google Drive milik kita. Nah, kita buka di mana ada soalnya. Misalkan ini ya, ini karena saya enggak punya soal yang sudah dikerjakan di Google Drive saya yang ada pada SMA Stanislaus, soal yang sudah dikerjakan, maka saya buka di sini. Tapi besok kalau anak-anak udah mulai mengerjakan, Bapak Ibu lihatnya di soalnya Bapak Ibu sendiri pada Google Drive. Misalkan soalnya yang ini ya, ini perhatikan yang di sini. Saya buka di Google Drive soalnya itu, maka nah ini responnya anak-anak sudah selesai mengerjakan, lalu sudah terkirim. Lalu sudah diterima kirimannya, maaf itu tadi ada yang lewat. Sudah diterima, ini sudah ada 39 anak yang mengirim. Ini kliknya di sini, tahunya dari sini, responsnya. Lalu kita klik. Nah, pada saat diklik ini ada ringkasan, ada pertanyaan, ada individual. Kalau kita mau tahu ringkasannya, ini loh, nilainya anak-anak sekian. Dari 39 siswa, ini distribusi nilainya paling banyak 80, lalu paling sedikit 30. Nah, ini dari emailnya mereka, makanya perlunya email itu di sini. Dari emailnya mereka ini kita bisa lihat ini nilainya. Lalu ini nama-namanya. Kemudian ini karena saya pakai 2 kelas ya. Tapi kalau Bapak Ibu kelasnya sendiri-sendiri, tentu seperti itu nantinya ya ini. Lah, ini per soal dibahas di sini. Persoal dibahas, nanti bisa amati sendiri. Terus kalau kita ingin tahu per anak itu jawabnya seperti apa sih, kita lihat di individual ya. Ini jawabannya si Angelika, dia dapat nilai 72, nilainya Angelika 72. Kemudian di sini kita lihat, oh dia jawab benar di pertanyaan ini. Dia jawab benar pertanyaan ini, benar di pertanyaan ini, dan seterusnya. Per nomor akan dibahas. Oh, Angelika di soal yang ini dia salah. Kita akan tahu ya, kalau jangan-jangan soal kita yang salah jawabannya, maka dari sini nanti kita juga bisa tahu. Kemudian setelah Angelika, kita mau tahu siswa yang lain. Ini ada 1 dari 39. Kita klik di sini. Nomor 2, siapa? Melan Agustin. Ini dia dapat 80 dari 80. Seperti itu, bisa kita koreksi satu-satu. Lalu kalau kita ingin merubah ini menjadi bentuk spreadsheet, menjadi bentuk Excel, ini kita buat spreadsheetnya di sini.
begitu.